Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di kelas Al-Madinah. Marilah teman-teman kita lanjutkan pelajaran kita di dalam pelajaran Al-Ajurumiyah ini. Kita telah sampai pada bab yang kedua, yaitu tentang kata benda, masih tentang isim, akan tetapi yang kita bahas di sini adalah tentang jenis laki dan perempuan. Jadi pembagian kata berdasarkan jenis kelamin, itu ada jenis laki-laki atau mudzakkar, ataupun muannas itu perempuan. Kemudian sebelum itu kita lihat pendahuluan dari bab ini. Dalam tatanan bahasa Arab itu dikenal adanya penggolongan isim ke dalam mudzakkar yaitu laki-laki atau muannas yaitu perempuan. Penggolongan ini ada yang memang sesuai dengan jenis kelaminnya, yaitu untuk manusia dan hewan, dan ada pula yang merupakan penggolongan secara bahasa saja, yaitu untuk benda dan lain-lainnya. Jadi kalau kita manusia ataupun hewan, misalnya ada kelamin laki-laki ataupun perempuan, itu memang sesuai dengan jenis kelaminnya. Akan tetapi ada pula penggolongan itu dikarenakan secara bahasa saja, yaitu untuk selain manusia dan selain hewan. Dan itu ada aturan-aturan tersendiri yang telah dibuat kaidah oleh orang Arab sendiri. Kemudian kita langsung ke contoh, sedikit ke contoh tentang mudzakkar dan muannas. Contoh dari mudzakkar adalah Isa. Isa, kenapa kok dia mudzakkar? Karena Isa adalah nama jenis laki-laki. Jadi umumnya orang yang bernama Isa itu laki-laki, maka dia digolongkan mudzakkar. Contoh muannas, contohnya seperti Maryam. Kenapa kok dia dihukumi muannas? Karena Maryam adalah nama jenis perempuan, maka dia termasuk perempuan, ya, termasuk muannas. Karena umumnya Maryam itu nama perempuan, maka Maryam ini termasuk dari muannas. Itu sedikit contoh dari mudzakkar dan muannas. Kemudian untuk mengetahui mudzakkar atau muannas itu dengan tiga tanda muannas, ya. Jadi untuk mengetahui apakah ini mudzakkar atau muannas, ternyata muannasnya, ya, itu mempunyai tiga tanda. Kalau tiga tanda ini terpenuhi, maka lafaz ini dihukumi muannas. Yang pertama, contoh tanda dari muannas adalah tak marbutah, yaitu tak bulat di akhir isim, misalnya madrasatun yang bermakna sekolah. Karena di akhir kata madrasah ini terdapat tak marbutah, maka dia digolongkan ke dalam muannas. Jadi sudah jelas kalau ada lafaz di akhirnya ada tak marbutah, tak bulat, maka itu hukumnya muannas. Kemudian yang kedua, tanda dari muannas adalah alif maksurah, yaitu alif bengkok di akhir isim. Misalnya halwa yang bermakna manisan, ya. Karena di akhir kata halwa ini terdapat alif maksurah, maka dia digolongkan ke dalam muannas, ya. Jadi ini nanti ada lafaz-lafaz yang di akhirnya berupa alif bengkok, maka dia dihukumi muannas. Dan ini pun tidak mutlak, nanti akan diperinci seperti apa kaidahnya. Akan tapi pahami dulu apa itu alif maksurah, kemudian ini biasanya hukumnya memang muannas. Kemudian tanda muannas yang ketiga adalah alif mamdudah dan hamzah. Itu apa alif mamdudah? Yaitu alif lurus dan hamzah di akhir isim. Ya, kalau di satu kata atau kata isim di akhirnya berupa ada alif yang lurus kemudian diikuti dengan hamzah, maka bisa dikatakan itu hukumnya muannas. Misalnya seperti samro yang bermakna pirang, maka samro ini hukumnya muannas. Nanti kalau harus memakai hukum-hukum muannas. Kemudian ada pula pengecualian. Kita lihat pengecualian dari kaidah-kaidah ini atau syarat-syarat ini, ya. Ada pula isim-isim muannas yang tidak menggunakan tanda-tanda di atas. Dan untuk mengetahui apa saja isim-isim ini diperlukan untuk lebih banyak membaca dan menghafal. Dengan kedua hal tersebut lambat laun akan mengerti. Di samping pengecualian tersebut sangat jarang dan jumlahnya juga tidak banyak, ya. Jadi ada juga yang dikecualikan dan itu ada pengecualian yang sudah disebutkan oleh orang Arab. Bagaimana kita mengetahuinya? Yaitu nanti dengan banyak menghafal, banyak membaca, dan banyak menganalisis, itu akan nanti tahu, oh ini muannas, ini mudzakkar. Yang penting yang dasar-dasar ini diikuti dulu. Kemudian ada pula pengecualian yang lainnya, yaitu misal dari isim-isim tersebut, yaitu isim yang dikecualikan dari kaidah atau aturan tersebut, yaitu rihun. Contohnya adalah rihun yang bermakna angin, nafsun
bermakna jiwa atau diri, syamsun bermakna matahari. Ini ya perlu diketahui isim-isim ini adalah hukumnya muannats. Walaupun isim ini tidak ada tanda-tanda muannats. Ya, tadi tanda muannats yang 3 tadi, ada tak marbuto, ada alif maksuro, ada alif mamdudah. Akan tapi di sini isim-isim ini tidak ada tanda-tanda tersebut, akan tapi ini dihukumi muannats. Ini masuk dalam pengecualian yang mana karena ini di Al-Qur'an 3 lafaz ini disebutkan bahwa dia muannats. Kemudian ada pula beberapa ulama bahasa yang membuat kaidah, diantaranya ya segala sesuatu yang bulat maka muannats. Misalnya pada contoh di atas itu seperti syamsun. Ya, ada pula ulama yang membuat kaidah seperti itu ya, segala sesuatu yang bulat maka hukumnya muannats. Contohnya seperti syamsun atau qamarun. Syamsun itu artinya matahari, qamarun artinya rembulan dan lain-lainnya. Ini bisa dicari di kitab-kitab yang akan datang. Kemudian ada pula ulama kaidah yang dibuat ulama, segala sesuatu yang berpasangan dari anggota badan maka muannats. Misalnya seperti yadun yang bermakna tangan, maka muannats karena dia berpasangan, yaitu tangan kanan dan tangan kiri dan lain-lainnya. Jadi kalau anggota badan ini ada yang berpasangan, contohnya seperti tangan, mata, kaki, ya, ainaini, rijlaini, ini semua dihukumi muannats karena ini kaidah yang dibuat ulama seperti itu. Segala sesuatu yang berpasangan dari anggota badan maka hukumnya muannats. Itu termasuk beberapa kaidah. Kemudian yang kita sebutkan di awal itu adalah tanda-tanda untuk muannats. Ya, mulai dari tak marbuto, kemudian ada alif maksuro, ada alif mamdudah dan pengecualian-pengecualiannya. Kemudian selanjutnya ini ada juga tanda muzakkar. Ya. Adapun ciri-ciri muzakkar adalah selain dari ciri-ciri muannats. Ya, enak ini muzakkar ini tandanya, yaitu global saja, yaitu apa? Selain ciri-ciri muannats. Ya. Kalau tadi muannats itu ada 3, maka kalau ada lafaz yang tidak ada tanda muannats tadi dan yang peserta lafaz yang dikecualikan tadi, maka hukumnya mudzakkar. Ya. Jadi saya ulangi, kalau ada lafaz yang tidak mengandung tanda-tanda muannats yang 3 tadi, kemudian juga bukan termasuk dari lafaz-lafaz yang dikecualikan yang dibuat kaidah oleh ulama tadi, maka hukumnya mudzakkar. Ya, jelas ya di sini. Akan tetapi ada pula isim mudzakkar yang menggunakan tak marbutoh. Ya. Ini juga termasuk pengecualian. Jadi kalau tadi isim yang mengandung tak marbutoh itu hukumnya muannats, sebaliknya ada pula isim yang mengandung tak marbutoh akan tapi dia hukumnya mudzakkar. Ya. Ada pula isim mudzakkar yang menggunakan tak marbutoh. Ya, ini kembali ke adat. Ini juga termasuk pengecualian. Jadi ada juga yang dikecualikan yang mengandung tanda muannats yaitu tak marbutoh akan tapi dia tidak dihukumi muannats. Ini adalah pengecualian. Contohnya seperti Hamzah. Ini nama untuk Hamzah. Tolhah ini nama juga. Muawiyah ini nama orang. Jadi umumnya nama Hamzah, Tolhah, Muawiyah ini adalah nama orang laki-laki. Ya, namanya orang laki-laki, maka dia termasuk mudzakkar atau laki-laki. Walaupun di situ ada tak marbutoh di Hamzah, Tolhah, Muawiyah, walaupun ada tak marbutoh, akan tetapi tetap dihukumi mudzakkar karena adatnya seperti itu. Atau kebiasaannya atau umumnya seperti itu, nama untuk orang laki-laki. Itulah tadi bab yang kedua tentang pembagian isim yang berdasarkan jenis kelamin yaitu mudzakkar dan muannats. Ini penting untuk diketahui karena di dalam bahasa Arab ini juga perlu penting mengetahui mudzakkar, muannats, ya semuanya untuk banyak karena di dalam bahasa Arab atau pembicaraan itu orang Arab itu banyak menggunakan dhamir atau banyak menggunakan kata ganti. Ya, kata ganti kalau di bahasa Arab ada laki-laki, ada kata ganti laki-laki, ada kata ganti perempuan. Nah, itu penting untuk mengetahui agar tidak salah makna atau salah pemahaman. Ya, sangat penting dipelajari, silakan dipelajari dengan seksama materi yang kedua ini. Kalau kurang, silahkan cari di materi yang lainnya, di sumber-sumber yang lainnya, ya, yaitu berdasarkan dari clue atau kata kunci yang saya sebutkan di materi ini bisa kalian cari. Ya, itulah sedikit
tentang materi yang kedua. Semoga ada guna dan manfaatnya, ada tambahan ilmu untuk kita, dan semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya hingga kita nanti bisa lancar dalam menyelesaikan kelas ini. Amin Allahumma amin. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.